Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya memasak sambal goreng kentang ampela ati tanpa santan. Meskipun tanpa santan, ini rasanya sangat gurih banget, enak banget ya untuk pendamping nasi putih, atau bisa juga untuk pendamping sayur opor ya. Ini sangat cocok banget untuk menu harian atau untuk acara spesial. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga simple ya. Bahan-bahannya ini ada kentang ya, kurang lebihnya saya gunakan ini 1 kilo. Ukurannya ada yang besar ada yang kecil ya. Ini sudah saya kupas, saya cuci, kemudian dibelah-belah seperti ini, kemudian dipotong memanjang, lalu dipotong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya, bisa gede-gede bisa kecil-kecil ya. Kalau sudah semuanya dipotong-potong, ini bisa dipindah ke dalam mangkok, lanjut bisa dibilas lagi ya teman-teman, biar makin bersih ya, warnanya juga nanti bisa cantik. Setelah dicuci nanti lanjut kita goreng ya. Ini sudah saya siapkan minyak dan minyaknya sudah panas. Ini minyaknya cukup banyak ya teman-teman, sampai kerendam semua seperti ini kentangnya. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan. Sambil menunggu kentangnya matang, kita bisa siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan kacang kapri. Ini saya beli 1 bungkus ya. Untuk ukurannya saya tidak tahu ya, karena saya lupa tidak menimbangnya. Kalau di sini sudah bungkusan ya. 1 bungkus harganya 6.000 sampai 7.000 ya teman-teman. Kemudian ini akan saya cuci bersih dan sisihkan. Untuk bahan selanjutnya ini ada ampela ati, saya menggunakan 4 pasang. Kalau ukurannya gede-gede 3 pasang juga boleh. Ukurannya kecil bisa 4, bisa menggunakan 5 ya. Kemudian ada cabai merah besar, ini cabenya saya potong bulat-bulat seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan 2 aja. Ini biar warnanya nanti cantik ya, ada merah-merahnya. Nah, ini isinya bisa dibuang ya teman-teman. Ini akan saya cuci. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada bumbu cemplungnya, ini lengkuas, saya geprek. Ini sekitar 3 cm. Kemudian daun jeruk. Ini saya menggunakan 4 lembar. Kemudian daun salam saya gunakan 2 lembar. Kemudian untuk cabai yang dihaluskan, ini ada cabai rawit, ada cabai merah keriting. Ini sudah saya rebus terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, kemiri dan juga kunyit. Ini kunyitnya saya pakai sedikit saja ya, kurang lebih setengah senti. Untuk kemiri ini bisa disangrai dulu, bisa langsung saja ya, karena nanti bumbunya juga disangrai, kemirinya juga akan matang ya. Kemudian dihaluskan, semua bumbu masuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan minyak secukupnya saja dan haluskan bumbunya sampai benar-benar halus. Sekarang kita beralih ke kentang. Ini kentangnya sudah mengapung seperti ini sudah matang ya, ini sudah berkulit juga. Kita bisa angkat. Oke, kita tiriskan. Ini minyaknya akan saya kurangi ya teman-teman, untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini bumbunya dituang semua, kemudian tumis bumbunya sampai harum, mengental, dan juga pastinya berubah warna ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, ini cabai merah besar yang sudah diiris tadi saya masukkan lebih dulu ya, biar cabainya agak empuk ya teman-teman, dan juga nanti tidak langu. Jadi ini ikut saya tumis bersama bumbu. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah seperti ini. Bisa kita masukkan irisan ampela atinya.
Ini kita tumis juga bersama bumbu. Ini ampela atinya nggak perlu digoreng ya teman-teman, tapi kalau teman-teman suka ampela atinya sedikit agak kering, bisa digoreng dulu ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mengental, aromanya juga sudah harum banget, warnanya juga sudah cantik seperti ini. Bisa kita tambahkan air. Ini bukan santan ya teman-teman, tapi air yang saya tuang ke blender bekas menghaluskan bumbu tadi ya. Jadi masih ada sisa-sisa bumbu, jadi sayang banget ya kalau langsung dicuci. Sekarang masukkan lengkuas, daun jeruk, ini disobek dulu ya biar aromanya lebih keluar lagi. Kemudian juga ada daun salam. Masukkan juga kacang kaprinya ya teman-teman. Lalu aduk sampai rata sambil terus dimasak. Ini dimasak sampai bumbunya mengental. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah mengental seperti ini. Bisa kita masukkan kentang gorengnya. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata bumbunya. Saat mengaduk seperti ini bisa kita kecilkan apinya ya teman-teman, biar tidak cepat gosong ya bawahnya. Ini warnanya sangat cantik sekali ya. Ada hijau, ada merah, ada coklat-coklat dari ampela atinya ya, sangat bervariasi sekali warnanya. Aromanya juga sangat harum, rasanya juga sangat gurih banget meskipun tanpa menggunakan santan ya teman-teman. Dan ini sambal gorengnya sudah matang ya, bisa kita matikan kompornya. Dan sambal goreng kentang ampela ati siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih, dan juga untuk pendamping sayur opor juga sangat cocok banget. Dan ini juga buat isian nasi box juga oke ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DVD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk lebih kreatif dalam memasak ya. Kali ini saya mau memasak tumis pokcoy jamur tiram. Ini saya pakai jamur tiram 1 bungkus. Ini jamurnya disuir-suir ya teman-teman, disuir agak besar atau sesuai selera saja. Mau disuir kecil juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau ini saya suirnya agak besar-besar ya. Ini sebelum dicuci kita suir-suir dulu seperti ini. Dan ini bagian yang dekat akar ya, ini kita buang ya teman-teman, itu kotor banget, itu nggak bisa dicuci. Oke, ini sudah disuir-suir semua. Sekarang kita pindah ke mangkok yang sudah diisi air. Lalu tambahkan 2 sendok teh garam. Ini agar kotoran dan kuman-kuman yang ada di jamur nanti bisa hilang ya. Kemudian tambahkan air lagi. Ini diaduk-aduk seperti ini, nanti dicuci ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini kotorannya sudah pada keluar ya. Nah, oke teman-teman, sekarang akan saya cuci saja. Ini dicuci, dibilas berkali-kali ya, sampai jamurnya benar-benar bersih. Oke teman-teman, ini jamur yang sudah dicuci bersih, kemudian sudah diperas juga, hasilnya seperti ini. Warnanya juga putih, bersih. Kemudian ada pokcoy. Ini pokcoy saya beli 1 ikat, kalau di tempat saya juga mahal ya. Ini kecil-kecil seperti ini harganya Rp5.000 ya teman-teman. Dan ini bagian bawah itu dipotong, bagian dekat akar ya. Kemudian dibelah menjadi 2 bagian seperti ini.
Ini belum saya cuci ya teman-teman, jadi saya belain dulu aja, karena nanti kalau dicuci masih utuh gitu kadang masih ada kotoran di sela-selanya ya, jadi mendingan saya potong seperti ini baru saya cuci bersih. Ini saya tambahkan garam juga ya teman-teman, biar nanti tambah bersih. Oke teman-teman, ini pokcoy yang sudah dicuci bersih. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya juga menggunakan bakso sapi ya. Ini saya gunakan 4 buah saja. Kalau teman-teman mau baksonya lebih banyak ya boleh saja, silahkan. Ini baksonya diiris tipis-tipis biar jadinya banyak ya. Sekarang pindah lagi ke dalam mangkok. Sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan cobek ya, bumbunya akan saya ulek. Ini bawang putih, bawang merah sudah saya potong ya, agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian ada cabai merah keriting, sudah saya potong juga, dan saya tambahkan 2 buah cabai rawit. Dan ini cabai rawit juga nanti akan saya iris ya, tidak saya ulek. Jadi biar tidak terlalu pedas banget. Untuk resep lebih komplit teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Nanti akan saya tuliskan di sana. Nah, ini sudah cukup halus. Kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan daun bawang, ini saya gunakan yang bagian putih saja, dan ini daun bawangnya saya gunakan 2 batang karena kecil-kecil, kalau besar gunakan 1 saja sudah cukup. Nah, ini cabai rawit yang tadi ya, ini saya iris serong-serong seperti ini. Oke, sekarang kita akan tumis bumbunya. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas minyaknya bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai matang dan aromanya juga harum. Oke, sekarang masukkan bakso yang sudah diiris. Tumis sebentar. Lalu masukkan sayuran pokcoy. Aduk dulu sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang tambahkan sedikit air ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi airnya. Oke, kalau pokcoynya sudah setengah matang seperti ini, kita bisa masukkan jamur. Kemudian cabai. Untuk jumlah cabai disesuaikan selera saja ya teman-teman. Kalau tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip. Gunakan cabai merah keriting saja ya. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini akan saya tambahkan air sedikit lagi ya teman-teman. Ini tumisannya sudah mau matang ya. Sekarang saya akan bumbuin. Masukkan garam, kaldu jamur. Ini saya menggunakan minyak wijen. Saya tambahkan 1 sendok teh saja. Kemudian juga ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh, atau kalau takarannya sendok makan 1 sendok makan saja ya. Aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas dan jamur juga pokcoynya sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman, sangat menggugah selera. Dan ini air dari jamurnya juga sudah keluar ya, jadi agak nyemek-nyemek seperti itu ya teman-teman. Warna pokcoynya juga masih sangat hijau cantik seperti ini. Oke teman-teman, sekarang akan saya pindah ke piring saji ya.
Ini aromanya juga sangat harum banget, sangat menggugah selera. Jamurnya itu rasanya kenyal ya teman-teman, jadi sangat enak banget, kayak daging gitu ya, tidak kalah lah pokoknya sama daging. Dan ini sangat enak banget apabila kita nikmati selagi masih hangat ya. Pada video kali ini saya memasak ikan sambelan yang rasanya tuh sangat enak banget. Bumbu sambelnya wangi, ini berbeda dari ikan sambelan yang saya bikin sebelumnya ya. Ini benar-benar lebih enak banget. Untuk bahannya, ini saya menggunakan ikan salem sebanyak 4 ekor. Kurang lebihnya 600 gram ya, sudah saya cuci bersih, dan ini saya potong dua karena gede-gede. Teman-teman bisa menggantinya dengan ikan kembung Banjar atau bisa juga menggunakan ikan tongkol atau jenis ikan yang lainnya. Ini saya marinasi menggunakan garam, lada, dan sedikit kunyit bubuk. Dan ini saya tambahkan jahe, ini saya parut aja seperti ini. Ini untuk mengurangi bau amis, dan juga nanti saat digoreng juga aromanya sangat harum banget ya. Nah, ini sekarang diaduk-aduk seperti ini sampai semua ikannya kena bumbu. Setelah tercampur rata, kita bisa diamkan dulu kurang lebih 10 menitan ya. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya. 3 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis, kemudian diiris lagi atau dicop seperti ini, atau dikeprek juga boleh, kemudian dirajang kasar ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar nanti rasa sambalnya itu lebih enak. Ini bisa dipotong agak gede-gede biar nanti bawangnya berasa ya. Kalau teman-teman mau potong tipis-tipis juga nggak apa-apa. Kemudian ini saya menggunakan 1 batang serai, ini diambil bagian yang mudanya saja ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada daun jeruk, ini saya menggunakan 4 lembar. Nah, ini bagian tulangnya, ini kita ambil, kemudian kita iris kecil-kecil ya, tipis-tipis seperti ini. Ini irisan daun jeruk makin tipis makin enak ya. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis juga ya teman-teman. Untuk semua bumbu ini tidak boleh di skip ya, ini semuanya wajib ada. Sekarang kita siapkan penggorengan. Beri tepung terigu ya, sedikit saja biar nanti saat menggoreng ikan tidak meletup-meletup. Dan ini ikannya digoreng sampai matang. Sambil menunggu ikannya matang, kita akan menumbuk cabai. Ini untuk bahan sambalnya ya. Saya menggunakan cabai rawit merah. Ini saya pakai cabenya agak banyak ya teman-teman, biar nanti benar-benar pedas nampol. Kemudian ini saya tambahkan cabai merah yang keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Nah, ini cabenya sudah cukup halus. Kita sisihkan, dan ikannya ini juga sudah matang, bisa kita angkat dulu. Kita tiriskan dulu ya teman-teman. Ini nanti minyaknya tidak kita pakai ya. Oke, kita siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja. Ini saya gunakan minyaknya agak banyak biar nanti itu agak berminyak seperti itu ya teman-teman. Ini bawang putihnya saya tumis sampai warnanya agak kuning ya. Kemudian masukkan serai dan juga daun jeruk. Kemudian ditumis kembali. Ini ditumis sampai aromanya harum. Setelah itu bisa kita masukkan cabai yang sudah ditumbuk tadi. Nah, ini di ulekannya masih ada sisa cabai, saya bersihkan dulu. Kemudian masukkan bawang merah. Untuk bawang merah ini bisa dimasukkan di awal, bisa dimasukkan di akhir ya.
biar terasa masih segar. Kalau teman-teman bawangnya tidak suka terlalu segar, bisa ditumis bersama bawang putih ya. Oke, sekarang kita akan bumbuin. Ini cukup menggunakan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur. Untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang pasti seleranya berbeda. Ada yang suka agak asin, ada yang suka cenderung agak manis ya. Kalau saya lebih suka cenderung agak asin dan gurih ya. Kemudian ini saya tambahkan dengan sedikit air biar sambalnya ini tidak kering. Kemudian kita masak kembali sampai sambalnya itu benar-benar matang. Setelah itu kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk. Ini kita masak sebentar saja setelah ikannya masuk. Kalau rasanya sudah pas dan ini sudah siap untuk diangkat, kita bisa masukkan irisan daun bawang. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah tercampur rata semua seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan bisa kita pindah ke piring saji ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan. Kita tata ikannya seperti ini ya teman-teman, seperti ikan yang masih utuh aja ya, biar cantik penampilannya. Ini tadi kalau diutuhkan kegedean ya, makan satu pasti sisa. Jadi saya potong menjadi dua seperti ini. Kemudian tambahkan bumbunya, bumbu sambalnya ini di atasnya seperti ini. Sangat menggoda sekali, warnanya cantik, aromanya harum, sambalnya itu benar-benar sangat enak. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple. Pokoknya sangat cocok banget untuk menu harian, pendamping nasi putih anget ya. Ditambah kulupan udah sangat enak banget. Kali ini saya memasak tumisan campur-campur yang sangat enak banget. Ini sudah saya siapkan sawi putih, ini sudah saya cuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan satu buah wortel, ukurannya tidak terlalu besar ya. Dan ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini, agak tipis ya teman-teman, nanti biar cepat matang. Kalau sudah dipotong-potong semua, bisa kita sisihkan. Bahan yang berikutnya, ini saya menggunakan tahu putih sebanyak 3 buah ya, ukurannya sedang. Ini dipotong sesuai selera saja. Ini saya potong menjadi 9, ada yang 12. Kemudian juga saya menggunakan tauge, ini kurang lebihnya 1 genggam ya. Saya beli 2000, saya bagi 2. Kemudian ada 2 butir telur. Ini nanti kita akan dadar ya. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris tipis-tipis, kemudian dirajang seperti ini, atau bisa dikeprek atau dicop kasar ya. Kemudian juga ada 6 siung bawang merah. Ini bawang merahnya diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah cabai merah besar. Ini diiris serong tipis-tipis seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tidak ada cabai merah besar, bisa diganti dengan cabai merah keriting. Jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk pedasnya, ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah ya. Bagi teman-teman yang tidak suka pedas, cabai rawit merahnya ini bisa di skip. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan. Kita beri sedikit minyak, kita dadar dulu telurnya. Kalau bawahnya sudah kaku, bisa kita kacau seperti ini, tapi jangan terlalu halus ya. Ini bikin teksturnya agak kasar seperti ini. Oke, kita sisihkan ya, ini belum matang, kita sisihkan dulu biar cepat.
Kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya di sebelah sisi telur ya teman-teman. Ini biar masaknya cepat saja. Sambil menunggu telurnya matang, kita tumis bawang putih, bawang merah sampai layu. Kemudian masukkan juga irisan cabai. Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu. Ini telurnya sambil dibalik-balik juga ya teman-teman, biar matangnya merata. Oke teman-teman, ini telurnya sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat dulu. Dan kita lanjut untuk menumis bawang putih, bawang merah, dan juga cabai ya. Ini sudah mulai layu seperti ini. Dan aromanya sudah harum. Sekarang masukkan wortelnya. Ini kita tumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortelnya. Tambahkan air. Ini dikira-kira saja airnya untuk mematangkan wortel. Setelah wortelnya setengah matang, kita bisa masukkan sawi putih. Oke, sekarang kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang kita masukkan tahunya. Ini tahu dimasukkan setelah wortel juga boleh, setelah sawi putih juga boleh ya, disesuaikan selera aja. Kita masak sampai sayurannya ini matang ya teman-teman. Dan yang terakhir ini kita bisa masukkan tauge dan juga telur. Kalau tauge dan telur sudah masuk, ini dimasak sebentar saja. Kita aduk-aduk dulu. Oke, sekarang kita bumbuin. Untuk bumbunya ini cukup sederhana saja. Garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur, atau boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Apa aja boleh. Sekarang saya cicipin. Nah, ini kurang asin dikit ya teman-teman. Saya tambahkan garam dulu ya. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini sudah matang. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat enak, dan ini tidak amis ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget, nutrisinya juga komplit ya, ada protein, ada vitamin, dan rasanya yang pasti enak banget. Anak-anak juga suka. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti dicobain resepnya, semoga bisa bermanfaat dan juga menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Kali ini saya mau masak ikan pindang siram kuah santan kemangi. Ini saya pakai ikan pindang salem, satu keranjangnya isinya satu ya, dan ini saya beli 2 keranjang. Dan ini saya bersihkan bagian perutnya, ini saya belah dulu ya. Ini saya bersihkan menggunakan tisu saja ya teman-teman. Kalau langsung di air mengalir takutnya nanti pindangnya hancur, jadi ini saya ambil pakai tisu dulu, nanti baru saya bilas ya. Kalau teman-teman mau dicuci langsung dibersihkan bagian perutnya juga nggak apa-apa ya, silahkan saja. Dengan cara seperti itu juga boleh, tapi kalau saya sih lebih hati-hati, takutnya pindangnya hancur ya, karena kena air ya teman-teman. Dikerucukin pakai air saat membersihkan isi perutnya ini, takutnya pindangnya bisa hancur. Oke, ini akan saya bilas ya teman-teman. Setelah ikannya dibilas, selanjutnya siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja ya. Dan ini pindangnya digoreng sampai matang. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rizna DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang dengan baik ya. Dan ini ikannya sudah matang, selanjutnya akan saya taruh di dalam cobek, karena nanti saya penyajiannya menggunakan cobek. Kalau teman-teman mau dipindah ke piring juga silahkan ya. Oke, selanjutnya akan saya siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 ruas
lengkuas. Ini sebelum saya geprek, ini saya belah dulu biar nggak lari kemana-mana kalau digeprek. Ini sisihkan dulu ya. Kemudian ada 2 cm kencur, ini dipotong-potong. Kemudian 2 butir kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada 4 siung bawang merah, ini diiris kecil-kecil biar nanti menghaluskannya gampang ya teman-teman. Ini nanti bumbunya akan saya ulek ya, karena bumbunya ini tidak banyak. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Kemudian ada 5 buah cabai keriting ya, cabai merah keriting. Ini biar warnanya nanti tidak pucat, jadi saya menggunakan cabai merah keriting biar warnanya kelihatan cantik ya. Dan juga ada cabai rawit. Ini cabai rawitnya saya gunakan sekitar 15 buah ya teman-teman. Ini cabai rawitnya saya menggunakan cabai rawit yang putih, ini tidak terlalu pedas. Kalau teman-teman yang suka pedas bisa diganti dengan cabai rawit merah. Oke, ini lengkuasnya saya sisihkan dulu. Sekarang siapkan cobek, kemudian tuang cabai dan juga bawang, kemiri dan juga kencur, lalu dihaluskan. Kalau sudah halus bisa ditambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Kalau mau menggunakan ketumbar yang masih utuh bisa diulek bersama cabai ya, karena ini saya menggunakan yang sudah halus jadi saya ulek di belakang setelah cabainya halus. Sekarang siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, lalu tumis bumbunya sampai aromanya harum, bumbunya juga matang. Kalau sudah matang bumbunya bisa ditambahkan air. Ini saya tambahkan air 1 gelas. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai airnya mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita bisa siapkan bahan yang lainnya. Ini ada 1 buah tomat, diiris-iris sesuai selera saja. Ini saya iris enggak terlalu gede ya. Kemudian ada 1 genggam kemangi. Ini sudah saya cuci bersih. Kemudian juga saya menggunakan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan garam. Ini secukupnya dulu ya, nanti dicicipin. Kemudian ada kaldu jamur, ini opsional, bisa diganti dengan yang lainnya. Kemudian masukkan tomat, terus sambil diaduk ya teman-teman, ngaduknya pelan-pelan saja. Sekarang akan saya cek rasa. Dan ini masih kurang asin sedikit ya, akan saya tambahkan garam. Oh ya teman-teman, tadi lengkuasnya sudah saya masukkan, mohon maaf kameranya mati ya. Jadi ini lengkuasnya sudah masuk. Dan kalau sudah mulai mendidih seperti ini, yang terakhir kita masukkan daun kemanginya. Ini kemanginya bisa dipotong kecil-kecil, bisa gede-gede ya, sesuai selera saja. Setelah kemanginya masuk semua, aduk sebentar sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan untuk kemangi ini kita masaknya sebentar saja ya, biar nanti rasa kemanginya itu masih terasa segar, tidak matang gitu ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Sekarang siapkan ikan yang sudah kita goreng tadi ya, lalu siramkan kuah santan kemanginya. Ini aromanya benar-benar sangat harum, kemanginya
harum kuah santannya dan lengkuasnya, pokoknya ini benar-benar sangat menggugah selera sekali. Dan tomatnya ini juga masih segar ya, tidak terlalu matang banget. Oke teman-teman, menu kita hari ini sudah selesai. Inilah hasilnya, ikan pindang siram kuah santan kemangi. Ini benar-benar sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini rasanya tuh kuahnya sedap banget ya teman-teman. Terus ada rasa kemanginya, ada tomatnya, rasa pedasnya, benar-benar mantap, sangat cocok banget. Ikan pindang disiram kuah santan kemangi seperti ini. Kali ini saya memasak udang saus padang. Warnanya cantik, penampilannya sangat menggugah selera, rasanya asam, manis, sedikit pedas, pokoknya enak banget. Dan cara membuatnya juga sangat mudah ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan udang seberat 350 gram, dan ini bagian cangkang kepalanya sudah saya buang, sudah saya bersihkan juga kotorannya, dan ini juga sudah saya cuci ya. Dan selanjutnya akan saya kasih perasan jeruk nipis, ini untuk mengurangi bau amis pada udangnya. Saya gunakan setengah buah saja, kemudian ratakan sampai semua udangnya kena air jeruk nipis ya teman-teman. Oke, sekarang kita sisihkan ya. Untuk bahan kedua ini saya menggunakan jagung manis. Saya gunakan satu buah yang sudah saya potong-potong. Selanjutnya jagungnya akan saya rebus terlebih dahulu. Rebus jagungnya sampai matang. Biar cepat matang, ini saya tutup. Sambil menunggu jagungnya matang, kita bisa siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 2 lembar daun jeruk, kemudian ada daun salam, ini 1 lembar saja, kemudian ada 1 batang serai dimemarkan. Ini boleh disimpul, boleh enggak ya. Kemudian ada bawang bombay, ini saya iris panjang seperti ini, kemudian dipotong kecil-kecil. Ini saya gunakan 1 buah ya, ukuran sedang. Kemudian ada 1 batang daun bawang, ukurannya besar. Ini yang bagian putih saya iris serong. Kalau daun bawangnya kecil bisa menggunakan 2 batang ya teman-teman. Sisihkan, kemudian yang bagian hijau ini saya potong bulat-bulat aja seperti ini ya, diiris agak gedean dikit juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, ini kita potong ya atau potek-potek. Kemudian kunyit yang sudah dibakar, jahe, kemudian ada bawang putih, bawang merah, dan juga tomat. Ini untuk tomatnya saya pakai 1 buah saja ya. Dan ini akan saya haluskan bersama cabai. Bumbunya tuh sangat simpel sekali ya teman-teman, dan ini untuk membantu menghaluskan saya gunakan air. Dan untuk jagungnya ini sudah matang ya, akan saya angkat dulu. Ini tadi ada yang saya belah ya teman-teman, ada yang kegedean soalnya. Sekarang kita akan tumis bawang bombay. Ini ditumis sampai layu. Minyak yang digunakan ini sedikit saja ya. Kemudian tambahkan irisan daun bawang yang bagian putih, kemudian daun jeruk, serai, dan daun salam. Lalu ditumis kembali sampai aromanya harum. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai bumbunya matang. Ini aromanya sudah wangi dan bumbunya ini sudah tidak langu ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah tidak langu berarti ini bumbunya sudah matang, warnanya juga sudah kemerahan. Bisa kita tambahkan air kira-kira setengah gelas. Oke, sekarang kita aduk rata dan tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 4 sendok makan saus tomat, dan 3 sendok makan saus cabai. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir.
Untuk jumlah gula ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Masak kuahnya sampai mendidih dan juga agak kental. Kemudian masukkan jagung yang sudah direbus dan juga udang. Ini udangnya tidak perlu dicuci lagi ya teman-teman, setelah tadi dimarinasi menggunakan jeruk ya. Kita langsung masukkan saja, nggak perlu dicuci lagi biar rasanya segar ya. Ini kuahnya belum mengental, ini akan saya tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh dan tambahkan air secukupnya. Ini nanti kuahnya biar kental ya teman-teman, dan rasanya juga lebih enak lagi. Aduk sampai rata sambil terus dimasak. Apabila sudah mengental bisa ditambahkan irisan daun bawang. Kemudian masak sebentar, jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Ini kuahnya kental, warnanya sangat cantik, aromanya juga sangat enak banget. Untuk kuahnya ini ada rasa sedikit pedas, gurih, asam, manis, pokoknya seger banget ya, sangat enak banget. Ini disesep-sesep itu makin mantep. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat simpel sekali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.